Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya dari kelompok 6 ingin membuat video presentasi tentang materi teori belajar behavioristik yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Ahmad Sugionto MPD. Yang pertama ialah pengertian behavioristik ialah proses belajar perubahan tingkah laku yang teramati relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dan tingkah laku, atau juga bisa disebut interaksi bisa juga dipahami belajar yang melibatkan tingkah laku individu yang perilakunya relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan tingkah laku akibat proses kematangan fisik, keadaan mabuk, contohnya lelah, jenuh, dan tidak dipandang sebagai proses belajar. Selanjutnya ialah tokoh-tokoh behavioristik. Yang pertama adalah Edward Lilienthal. Yang kedua ada Ivan Petrich Volkov. Yang ketiga ada Franz Friedrich Skinner. Dan yang keempat ada Edwin Ray Gobrin. Dan yang terakhir ada John Wilson. Spesies belajar pologisme Sipinus dan Neopinus. Sipinus adalah apa aja yang berikan guru pada siswa, masalahnya alat berjenal, gambar atau bertemu dalam rangka membantu belajar, sedangkan respon adalah relasi siswa terhadap Pinus yang telah berikan oleh guru tersebut. Eksperimen dan buatan komposisi yang akan memperkuat perilaku tersebut. Buatan eksploratif, sedangkan komunikasi yang tidak senangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukumnya. Tentang teori plastik juga perlu mengarahkan siswa untuk berpikir lurus pada tujuan berbesar, berpikir untuk mencari diskusi yang konkret, tidak kreatif dan tidak objektif. Behavioristik dalam perumusan kebijakan pendidikan. Berikut sebagian kebijakan yang bisa dikaitkan dengan konsep filosofi behaviorisme, yang diantaranya adalah pendidikan adalah suatu proses untuk pembentukan perilaku. Menurut para behavioris, manusia diprogram untuk bertindak dalam cara-cara tertentu oleh lingkungannya. Oleh sebab itu, perilaku dapat dibentuk dengan memanipulasi proses penghargaan dan hukum tersebut. Lalu ada proses belajar behavioristik. Proses belajar behavioristik mengutamakan bagaimana memberikan stimulus yang tepat dan pembentukan kebiasaan melalui proses-proses latihan dan mengulang untuk menghasilkan respon yang diharapkan. Pencarian stimulus ini bertujuan dalam sebuah kebijakan yang dinamakan kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai program pendidikan yang disediakan sekolah atau lembaga pendidikan bagi siswa. Lalu selanjutnya ada peran guru. Peran guru adalah untuk menciptakan lingkungan yang efektif. Sebagai seorang guru yang mempunyai kualifikasi keilmuan yang cukup, tentunya harus mampu memberikan stimulus yang tepat agar bisa menimbulkan respon yang positif dari siswa.
Next, ada prosedur pengendalian atau perbaikan tingkah laku baru. Ada dua metode lain yang penting untuk mengembangkan pola tingkah laku baru, yakni shaping dan modeling. Kebanyakan yang diajarkan di sekolah adalah urutan tingkah laku yang kompleks, bukan hanya simple response. Tingkah laku yang kompleks ini dapat diajarkan melalui shaping. Adapun langkah perbaikan tingkah laku belajar murid antara lain datang di kelas pada tepat waktunya, berpartisipasi dalam belajar dan merespon guru, lalu menunjukkan hasil-hasil tes dengan baik, lalu mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu modeling adalah suatu bentuk belajar yang dapat diterangkan secara tepat oleh classical conditioning maupun oleh operant conditioning. Dalam modeling, seseorang individu belajar menyaksikan tingkah laku orang lain sebagai model. Proses prosedur pengendalian atau perbaikan tingkah laku. Dalam usaha perubahan tingkah laku yang tidak diinginkan, diadakannya penguatan tingkah laku yang diinginkan. Misalkan dengan diadakannya kegiatan kerjasama, membaca dan bekerja di suatu meja untuk mengatasi kelakuan-kelakuan menentang atau melawan. Sekian video presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.